Apa kabar nakama semuanya? Manga Boku no Hero Academia merupakan manga yang bagus. Kita disuguhkan seorang bocah tanpa kekuatan yang sangat ingin menjadi pahlawan nomor satu. Hal yang paling kami tidak sukai dari manga Boku no Hero adalah di mana para superhero-nya terlalu lebay, superhero-nya terlalu baik. Superhero yang bertarung di cerita tersebut tidak ada yang memiliki niatan untuk membunuh villainnya. Kebanyakan dari mereka hanya berniat untuk menumbangkan musuh yang ada di hadapannya. Ya, sebetulnya ini merupakan hal yang wajar karena My Hero Academia merupakan manga shonen, bukan manga seinen seperti Jujutsu Kaisen. Namun kita semua tahu di Boku no Hero chapter 306 ada banyak perubahan yang dialami oleh Deku. Dan kali ini kami tertarik untuk mereview My Hero Academia chapter 307. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita bermula dari dua karakter dari Ketbutsu Academy yang ingin mengevakuasi sebuah daerah. Dua murid tersebut adalah Shindayo dan Nakagame Tatami. Seperti biasa, di sini Shindayo merupakan karakter yang sok keren, banyak bicara dan ya kemampuannya biasa saja. Shinda dan Nakagame mencoba mengevakuasi penduduk yang ada di dalam bangunan Taguchi. Namun, seperti yang sudah beredar dari chapter-chapter sebelumnya, masyarakat sekarang banyak yang telah hilang kepercayaannya pada superhero. Dan dengan kehadiran bocah yang datang di hadapan para penduduk itu, para penduduk semakin tidak ingin mengikuti arahan yang diarahkan oleh pahlawan. Penduduk bersikeras bahwa mereka bisa melindungi bangunan ini dengan kekuatan mereka sendiri. Penduduk lebih percaya dengan kemampuan mereka dibanding dengan kemampuan para pahlawan. Mereka bahkan sudah berhasil mengalahkan para bajingan yang mencoba untuk menjarah mereka. Setelah terjadi banyak bacot, yang mana sudah sewajarnya dalam manga ini terdapat banyak sekali balon teks dan teks yang panjang, Nakagame dan Shindayo gagal mengevakuasi penduduk sekitar. Yang mana Nakagame mengejek Shindayo dengan berkata, L-nya besar sekali loh. Tekan F untuk memberi hormat. Hoho, kami tidak menyangka candaan seperti ini akan dibawa pada sebuah manga. Haha. Tidak lama setelah itu, Nakagame menerima sebuah panggilan yang menyuruh mereka untuk lari dari tempat itu. Hal itu terjadi karena ada penjahat yang mengincar mereka. Dan tiba-tiba bangunan yang ada di hadapan Nakagame dan Shindayo itu hancur. Seorang penjahat muncul menatap dua pahlawan yang ada di hadapannya. Dan kami tidak asing melihat musuh yang satu ini. Kami ingat, dan dia ternyata adalah Muscular, seorang pria yang pernah dihajar oleh Midoriya Izuku. Nah, disinilah yang membuat kami tidak suka dengan manga seperti Boku no Hero. Kami sadar bahwa ada banyak manga shonen yang juga tidak membunuh musuhnya. Mari kita ambil contoh One Piece. Di manga One Piece, Luffy memang jarang sekali atau bahkan belum pernah membunuh musuhnya. Namun di arc-arc berikutnya, musuh yang dihadapi oleh Luffy adalah musuh yang berbeda. Musuh yang dikalahkan oleh Luffy sebelumnya kebanyakan dimasukkan ke dalam penjara Impel Down, penjara paling sulit untuk kabur. Sekalipun ada musuh yang hadir kembali di cerita selanjutnya, biasanya mereka tidak benar-benar menjadi musuh. Seiring berjalannya waktu, justru mereka menjadi teman atau aliansi Monkey D. Luffy. Seperti Crocodile di kasus Arc Impel Down hingga Marineford. Dan pada kasus Bellamy di Arc Dressrosa, Bellamy bukanlah musuh utama pada Arc Dressrosa. Musuh utama Arc Dressrosa adalah Doflamingo. Sehingga Bellamy ini hanyalah sebuah karakter yang numpang lewat. Nah, di Boku no Hero Academia ada banyak sekali musuh yang sebetulnya sudah hampir kalah, tapi berhasil kabur dari cengkraman para pahlawan. Kenapa? Karena pahlawan tersebut tidak membunuh musuhnya.
yang pada akhirnya di cerita-cerita berikutnya musuh yang dihadapi oleh protagonis hanyalah itu-itu saja. Oke, mari kita lanjut. Shindayo dan Nakagame di sini memutuskan untuk membagi tugas. Shindayo akan menghadapi Muscular dengan kekuatan yang ia miliki, sedangkan Nakagame bertugas mengevakuasi para penduduk yang tadi menolak dievakuasi. Kami kira dengan adanya penjahat seperti Muscular ini, para penduduk mau untuk dievakuasi. Dan ternyata dugaan kami salah. Nakagame yang sudah berbaik hati menyempatkan waktunya untuk mengevakuasi para penduduk itu masih ditolak mentah-mentah oleh para penduduk. Penduduk tersebut malah berniat untuk banjir darah melawan Muscular. Shindayo benar-benar terpojok melawan Muscular. Hingga akhirnya Shindayo mengeluarkan kemampuan terbesarnya, yang mana Muscular di sini mampu bertahan dari serangan Shindayo. Muscular yang menggenggam Shindayo dengan 12.000 lebih lapisan otot itu seakan-akan seperti monster yang bisa menghancurkan Shindayo kapan saja. Ketika para penduduk berniat untuk menyelamatkan Shindayo, Muscular tiba-tiba diserang dan mundur jauh sekali. Dan ternyata yang menyerang Muscular adalah bocah culun yang sekarang menjadi sangat edgy, yakni Izuku Midoriya. Midoriya berkata, "Pantas saja sensor bahayaku jadi kacau." Lalu Muscular di sini dengan wajah gembira berkata, "Suara itu, jangan-jangan." Dan My Hero Academia chapter 307 pun selesai sampai di sini. Chapter ini memiliki setup cerita yang berjalan lambat. Ya, sudah menjadi karakteristik mangaka My Hero Academia untuk menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar melalui balon teks. Ada banyak sekali balon teks yang harus dibaca di chapter ini. Ho, sepertinya ini akan menjadi pertandingan ulang dari Muscular melawan Izuku Midoriya. Bagi yang tidak tahu, Izuku Midoriya sekarang digadang-gadang menjadi pahlawan yang bersifat vigilante. Vigilante adalah sebuah sebutan untuk mereka para pahlawan yang secara sukarelawan melakukan aksi heroik tanpa memandang hukum. Sesuai namanya, yakni vigilante, berarti mereka main hakim sendiri. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Inilah yang kami harapkan untuk karakter yang culun dan sering membelas kasihi pada musuh untuk memberi hukuman yang pantas pada musuh menggunakan tangannya sendiri. Mungkin Muscular senang karena ia bertemu dengan Midoriya, sehingga ia bisa memperbaiki citranya yang dulu pernah kalah oleh bocah SMA. Tapi kenyataannya, Midoriya kini sudah menjadi Midoriya yang berbeda. Bukan hanya karakternya, namun kekuatan yang ia miliki pun sudah jauh berkembang. Sehingga semoga saja di chapter selanjutnya Deku tetap menjadi Deku yang edgy dan berperan sebagai pahlawan yang bersifat vigilante. Sepertinya chapter selanjutnya akan menjadi chapter yang kita tunggu-tunggu. Kita akan melihat pertandingan dari bocah edgy yang bertarung ulang melawan Muscular. Apakah endingnya Muscular akan kabur lagi? Apakah endingnya Muscular akan diselamatkan? Atau justru Muscular akan mati di tempat? Saksikan kelanjutan gelutnya di chapter selanjutnya. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas review kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.